Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk duduk dalam majelis ilmu di rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu, pemahaman yang benar, memberikan kepada kita sarana untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan majelis zikir ini, majelis ilmu ini. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita akan melanjutkan kajian membahas ilmu seputar adab, akhlak, budi pekerti kita, dan kita telah berada pada pembahasan akhlak sesama umat Islam, akhlak sesama kaum muslimin, dan telah kita dapatkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sebenarnya kalau kita simpulkan ini, dan di sini sangat banyak, disimpulkan dalam satu kata: ketika kita bersaudara dengan sesama kita, saling bertukar manfaat. Intinya adalah bagaimana kita, bahkan duduknya kita dalam majelis ini di antara bentuk adab bersaudara dengan diri kita masing-masing, dengan sesama muslim. Intinya kan bagaimana orang bisa saling memberi manfaat. Cuma bagaimanakah manfaat tersebut, apakah bernilai ibadah atau bukan? Maka ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan ini ana akan menyebutkan poin-poinnya yang disebutkan oleh penulis, tanpa mungkin banyak memperjelas, karena mungkin antum sendiri pun bisa memahami. Yang ke-26, adab sesama muslim, tolong menolong dengan saudaranya dalam kebaikan. Ini sudah kita pahami, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat kedua. Maksudnya adalah kita tolong menolong dalam kebaikan ini, konteks kebaikan yang mesti kita pahami. Apa yang dimaksud baik di sini adalah bukan baik menurut perasaan kita, tetapi konteks baik di sini adalah kebaikan yang dipandang oleh Allah dan Rasul. Maka kalau kita ingin saling tolong menolong dalam kebaikan, Allah katakan dalam surat Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah kalian semuanya dalam kebajikan dan ketakwaan. Jadi bagaimana kita, bentuk tolong menolong kita dengan sesama muslim itu diniatkan ikhlas dan mutabaah, itu saja. Islam itu antara itu, gitu ya. Islam itu antara al-ikhlas wal mutabaah, antara ikhlas dan mutabaah. Dan ikhwan tolong diingat bahwasanya ikhlas saja dalam beramal tidak cukup. Bahkan para ulama mengatakan justru bukti keikhlasan kita dalam beramal adalah dengan cara mengikuti sunnah. Tidak bisa orang dikatakan, Pak Ustadz saya adalah ikhlas, tapi menyelisih sunnah, itu tidak ikhlas. Karena definisi ikhlas, ikhwan,
Ikhlas adalah buktinya apa Pak Ustaz? Ikhlas itu adalah mengikuti sunnah. Karena orang yang paling ikhlas adalah Rasulullah. Dan ibunda Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha ummul mukminin As-Siddiqah binti Siddiq, seorang wanita yang jujur, putrinya sahabat yang jujur Abu Bakar As-Siddiq, beliau katakan, kana khuluqun nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Budi pekertinya Rasulullah adalah Al-Quran. Dan Al-Quran mengajarkan keikhlasan. Maka orang yang paling ikhlas adalah Rasulullah. Maka orang yang mengklaim dirinya adalah orang yang ikhlas mesti bertanya kepada dirinya, apakah amalannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwan tolong, ini syubhat sering terjadi kepada diri umat Islam. Pak Ustaz, dia orangnya ikhlas, orangnya ikhlas, orangnya ikhlas. Dia merayakan perayaan ini ikhlas. Dia bersedekah dengan bentuk untuk ritual tertentu ikhlas. Dia begini-begini ikhlas. Tapi kalau kita lihat amalannya menyelisih sunnah, maka itu tidak bisa kita katakan ikhlas yang sebenarnya. Itu ikhlas yang semu. Dikarenakan ikhlas, prinsip yang benar dikatakan mukhlis adalah Rasulullah. Orang yang ikhlas berarti orang yang mengikuti sunnah Rasulullah. Maka Allah gandengkan perkataan ketaatan kepada Allah dengan kepada Rasulullah. Kecintaan digandengkan antara kecintaan seorang hamba kepada Allah digandengkan kepada kecintaan kepada siapa? Kepada Rasulullah. Allah katakan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Muhammad, katakan, ajarkan, dakwahkan kepada umat Islam, sampaikan kepada telinga mereka agar mereka membuka hati mereka. Apa itu? In kuntum, Allah kasih syarat. Kalau betul-betul kalian itu tuhibbunallah, kalian betul-betul cinta kepada Allah. Artinya kalau betul-betul persaudaraan kita karena Allah, bagaimana caranya? Syaratnya, kalau betul kita cinta kepada Allah, niat bersaudara karena Allah, menjaga persaudaraan karena Allah, maka caranya bagaimana? Fattabi'uni, ikuti aku. Siapa aku di sini? Tidak ada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan selain aku di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Buka tafsirnya, jangan disimpulkan dengan logika sendiri. Inni fattabi'uni, ikuti aku. Aku di sini siapa? Bukan ustaz, bukan. Bukan kiai, bukan habib, bukan. Fattabi'uni, ikuti aku. Aku ini satu orang. Siapa di situ? Baginda kita Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib, Rasulullah, nabi terakhir. Jadi kecintaan kita kepada Allah akan betul, kecintaan kita kepada sesama kita, saudara kita akan benar kalau cinta kepada Allah, cinta kepada saudara kita dengan caranya Rasulullah SAW. Jaminannya ada dua. Ketika kita cintanya karena Allah kepada Rasulullah, cintanya karena Allah kepada saudara kita, apa jaminannya dari Allah? Yuhibbukumullah. Allah akan menjadikan Anda Habibullah. Anda menjadi kekasih Allah. Ya. Bahkan nanti di hari kiamat Allah akan berseru kepada orang-orang manusia seluruhnya, ainal mutahabbin, ainal mutahabbuna bijalali. Manakah orang-orang yang saling mencintai karena aku? Di hari kiamat. Ya. Orang-orang yang mencintai karena Allah di hari kiamat itu kedudukannya dicemburui oleh para nabi, oleh para orang-orang yang mati syahid. Mereka di atas mimbar-mimbar, kata Rasulullah, yang terbuat dari cahaya. Kenapa dikatakan demikian oleh Rasulullah? Karena orang yang mencintai karena Allah mempunyai mimbar tersendiri, mempunyai kedudukan tersendiri. Kenapa? Karena dia berusaha meredam hawa nafsunya. Tatkala dia mencintai saudaranya, mungkin ada niat, tendensi dunia, maka dia ingatkan, oh saya ingin mencintai saudara saya karena Allah. Maka dia mengerem hawa nafsunya untuk itu. Fa ikhwani fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang saya ingatkan kepada kita semuanya, modal ikhlas tidak cukup. Modal ikhlas tidak cukup. Maka Allah katakan, tolong menolonglah Anda semuanya dalam kebaikan Islam. Ya, tolong menolong dalam amalan-amalan Islami dan ketakwaan.
Kemudian yang selanjutnya, berusaha memberi manfaat kepada saudaranya. Ikhwani fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil yang disebutkan oleh penulis adalah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Jabir ibn Abdullah, "Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyanfa'hu." Barang siapa di antara kalian mampu, sanggup memberikan manfaat kepada saudaranya, maka berikan manfaat. Pak Ikhwan, mungkin antum berjumpa dengan seorang ustadz. Ustadz tersebut mungkin dunianya tidak punya. Artinya antum kalau mencari lowongan kerja ke ustadz tersebut tidak ada. Tapi ustadz tersebut punya apa? Punya apa yang dia mampu? Ilmu. Maka apa? Ustadz tersebut berniat memberikan ilmu kepada antum, atau antum sebaliknya, maka berikan manfaat tersebut. Ya, artinya saya yakin yang hadir di sini dengan kemampuan yang masing-masing diberikan oleh Allah, ya, kemampuan yang masing-masing dimiliki oleh kita semuanya, pasti kita mampu untuk memberikan manfaat apapun itu gunanya, apapun itu bentuknya, ya. Untuk apa ikhwan? Untuk membuktikan kita ini sedang bersaudara karena Allah. Untuk apa itu? Melaksanakan hadis Muslim ini, hadis sahih, ya. Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyanfa'hu. Barang siapa di antara Anda mampu, sanggup untuk memberikan manfaat. Apa bentuknya ikhwan? Bentuknya tidak mesti memberikan harta, tidak. Ketika dia tidak punya harta, apa? Cegah dirinya itu untuk memudaratkan saudaranya. Apakah itu bagian dari manfaat? Jelas itu bagian daripada manfaat. Tidak menceritakan aib saudaranya, ya, menutupi aib saudaranya, menolong saudaranya kepada ketaatan, ya, mungkin dengan memberikan hadiah buku, mungkin dengan memberikan hadiah uang, ataupun mendoakannya. Bahkan doa saudara kita mungkin jarang mendoakan saudaranya bidhahril ghaib. Tatkala saudaranya tidak tahu, pada doa bidhahril ghaib mustajab, kama qala alaihi salatu wassalam. Mendoakan saudaranya ketika saudaranya tidak tahu bahwasanya kita sedang mendoakannya, itu doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya tidak perlu antum SMS. Akhi, saya mau doakan tuh antum nanti malam. Sampai segitunya. Ya, maka ikhwan, mari kita lihat skala prioritas. Ketika kita mungkin ingin menghibur saudara kita, akhi antum sedang didoakan oleh saya, itu mungkin niat kita baik, tetapi masih ada yang lebih bagus dari itu, apa? Agar doa kita dikabulkan oleh Allah tanpa sepengetahuan saudara kita. Mungkin saudara kita itu tidak tahu bahwasanya dia mendapatkan manfaat duniawi ataupun manfaat ukhrawi dengan sebab doa saudaranya itu. Jelas itu bermanfaat dengan apa? Untuk menjaga keikhlasan kita dan memberikan manfaat kepada saudara kita tanpa sepengetahuan saudara kita. Pak ikhwan, ini salah satu contoh, dan banyak contoh yang lain mungkin bisa kita kembangkan dengan konteks apa? Al-ikhlasu wal mutaba'ah. Ya, karena ada teman saya itu waktu dulu di Bogor, dia ingin memberikan manfaat, tapi dengan cara yang diharamkan. Apa itu? Teman saya ini dulu punya koleksi kaset-kaset musik. Dia bagikan kepada teman-temannya. Mungkin bagi dirinya dia niatnya untuk apa? Memberi manfaat. Tapi itu manfaat tidak sebenarnya, Pak. Mungkin baginya memberikan manfaat, niatnya baik, tapi caranya tidak baik. Ya. Maka di sini kita katakan tolong, konteks memberi manfaat kepada diri kita sama kita adalah konteksnya bagaimana? Ikhlas dan mutaba'ah. Saya yakin orang mentraktir temannya untuk minum minuman keras itu bisa jadi niatnya ikhlas, tapi kan tidak mengikuti sunnah. Ada orang mengajak temannya untuk berbuat maksiat, bahkan tadi kaset-kaset musik dibagikan kepada temannya, ataupun mungkin di Facebook, ya, dia ikhlas ngirim apa? Ada situs tersebut adalah situs maksiat, dia ikhlas tapi tidak nyunnah. Maka tolong ikhwan, memberikan manfaat adalah mesti ikhlas dan mengikuti sunnah. Kemudian yang selanjutnya adalah menjaga kelestarian ukhuwah. Ya, menjaga kelestarian ukhuwah. Rasulullah SAW bersabda, "Ma tawaddathnani fillah." Mari kita dengarkan sabda Rasulullah. Ya, menjaga agar ukhuwah kita lestari. Bayangkan ikhwan, pengajian ini saya saksikan sendiri di An-Nur
Pengajian ini perdana dulu hanya 3 atau 5 orang. 3-5 orang kita kaji. Kitab para ulama dikaji, ada 6 orang, 7 orang, bertambah terus. Dan kita niatkan berusaha menjaga keikhlasan di atas jalan sunnahnya Rasulullah SAW. Ini hasilnya. Dan ini yang kita harapkan. Agar keikhlasan ini betul-betul dirasakan juga mutaba'ah. Mengikuti sunnah Rasulullah dengan kajian ini tidak hanya dirasakan oleh kita yang hadir di sini. Ya, maka mari kita lihat. Ya, sabda Rasulullah SAW. Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, demikian juga diriwayatkan Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad. Kita tahu kitab Imam Bukhari, hadis Adabul Mufrad ini bukan Sahih Bukhari. Kalau Sahih Bukhari dengan Sahih Muslim adalah 2 kitab as-sahhul hadis, as-sahhul kitab ba'dal Quran. Ya, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah kitab Sahih Bukhari dengan Sahih Muslim. Adapun hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab yang lain, bukan kitab Sahih Bukhari, kitab Adabul Mufrad. Ya, kitab Adabul Mufrad ini kitab yang kumpulan hadis-hadis yang di dalamnya ada hadis sahih, ada hadis hasan, juga ada hadis lemah. Ya, maka hadis ini dikatakan oleh Imam Al-Albani, hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani. Apa itu? Ma tawaddathnani fillah. Tidaklah ada 2 orang. Ini minimal, taib. Ada 2 orang saling mencintai karena Allah. Berarti kalau ada 2 orang, mungkin ada 3 orang, ada 4 orang, ada 5 orang, ada 1 negara saling mencintai karena Allah. Negara Indonesia, umat Islamnya mencintai karena Allah saudara-saudaranya di Palestina, di Suria, di Yaman, di Saudi, di Afrika, di Amerika. Taib. Ya, ini batasan minimal persaudaraan adalah 2 orang. Tidaklah ada 2 orang saling bersaudara karena Allah fayufarriqu bainahuma, kemudian keduanya itu berpisah. Tahu-tahu kok berpisah, renggang. Ada apa ini? Mas sabab mal khalal. Apa penyakitnya, apa benalunya? Mesti didiagnosa. Apa penyebabnya? Kata Rasulullah SAW, ketika ada orang kedua-duanya bersaudara karena Allah, kemudian renggang, ada sebab apa ini? Kata Rasulullah, mari jawabannya dicari dari Rasulullah. Kalau betul kita ikhlas menjaga persaudaraan, kemudian renggang, maka kerenggangannya ini sebabnya apa? Kata Rasulullah, fayufarriqu bainahuma, kemudian keduanya terpisah, illa kecuali bidan bin, karena sebab dosa. Yuhdithuhu ahaduhuma, yang dikerjakan oleh salah satu di antara keduanya. Maka ikhwan, jelas yang menjadikan sebab keretakan ukhuwah Islamiyah adalah dosa. Yang mungkin dikerjakan oleh salah satu atau itu minimal, sebagaimana dicantumkan oleh Rasulullah SAW, atau mungkin karena dua-duanya. Artinya ikhwan, kalaulah dosa yang dikerjakan oleh salah satu dari antara 2 ikhwan ini menjadi sebab renggang, apalah lagi kalau dosa dikerjakan oleh kedua-duanya. Satu saja mengerjakan dosa menjadikan sebab retaknya ukhuwah, maka apalah lagi kalau dosa dikerjakan oleh kedua-duanya. Ini tolong direnungi. Tolong direnungi wasiatnya Rasulullah, hadisnya sahih, riwayat Imam Ahmad dan Imam Bukhari yang disahihkan oleh Imam Al-Albani. Ya, ketika mungkin antum menjalin ukhuwah dengan saudaranya, kok ada apa ini? Kok hati saya nggak enak? Ada sebab apa? Ya, mari kita introspeksi kepada diri kita masing-masing. Boleh jadi dosa tersebut menjadikan sebab retaknya adalah dikerjakan oleh kita semuanya. Artinya, kalau Allah kalau kita inginkan dari Allah agar persaudaraan kita bersatu kembali, apa? Jalin kembali tali tersebut karena keikhlasan, hilangkan dosa-dosa dalam diri kita tatkala kita menjalin ukhuwah Islamiyah. Contoh dosa apa, Pak? Contoh dosa apa? Ada kita bersaudara karena Allah. Makan bersama, tidur bersama, kemana-mana pasti SMS, mengingatkan sholat malam dan seterusnya, baca Quran diingatkan oleh saudaranya. Kemudian ada keretakan, apa sebabnya? Boleh jadi mungkin ada di antara 2 saudara ini, yang satu tendensinya ukhrawi, yang satu tendensinya duniawi. Ya, yang satu niatnya karena Allah mencari akhirat, yang satu niatnya karena dunia yang dimiliki oleh saudaranya yang kaya raya. Ini jelas menjadikan renggang. Pak ikhwan,
Ukhuwah Islamiyah adalah ukhuwah yang dibalut karena keikhlasan dan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang selanjutnya adalah menjaga perasaan saudaranya. Ikhwani fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang diingatkan oleh penulis, menjaga perasaan. Tetapi tolong, perasaan di sini tidak menjadikan hukum dikesampingkan. Maksudnya oleh penulis ini adalah jaga perasaan saudara Anda ketika saudara Anda itu mungkin tergelincir kepada kemaksiatan, maka jaga cara menasehatinya, cara mengingatkannya. Atau mungkin dirinya lupa, maka bagaimana cara kita mengingatkannya, itu jaga perasaan. Artinya Islam tetap menjaga perasaan. Islam tetap mengajarkan kita bagaimana menjaga perasaan sesama kita. Ya, tetapi tatkala kita menjaga perasaan saudara kita, tidak menyisihkan hukum Islam, ya, tidak menyisihkan hukum-hukum syariat Islam. Apa buktinya? Buktinya Rasulullah sudah bersabda kepada para sahabat, "Lau kanat Fatimatu binti Muhammad saraqat, lau kanat Fatimatu bintu Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Seandainya saja Fatimah mencuri, Fatimah putrinya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mencuri, kata Rasulullah, sungguh aku sendiri yang akan memotong tangannya. Ini artinya apa? Berkaitan dengan hukum syariat, berkaitan dengan hak Allah, berkaitan dengan hak Islam, maka tidak ada kalimat pakai perasaan. Bisa dipahami ikhwan? Tetapi tatkala menjaga ukhuwah, tatkala mengingatkan saudaranya, maka jaga perasaannya. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah konteks hadis Rasulullah SAW. Ketika kita melihat kemungkaran, ada 3 tahapan. Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kita melihat saudaranya mengerjakan kemungkaran, baik kemungkaran tersebut kemungkaran yang kecil, apalah lagi yang besar, dosa kecil atau dosa besar baik dosa besar di bawah musyrik atau di sebanding dengan musyrik atau kemusyrikan tersebut, maka yang pertama dilihat apa? Yang pertama, rubahlah dengan kekuasaannya. Antum seorang direktur, antum ketua yayasan, menjadi pemimpin bagi saudara antum yang muslim, kemudian melihat kemungkaran, bagaimana itu? Cegahlah dengan kekuasaan antum, manfaatkan itu untuk merubah kemungkaran. Kenapa? Karena kalau antum mengambil level terakhir melihat kemungkaran dengan hati, padahal antum sanggup dengan tangan antum, jelas antum berdosa, jelas antum berkhianat kepada Rasulullah yang telah memberikan tahapan merubah kemungkaran. Yang pertama adalah dengan kekuasaan. Fa in lam yastati' fa bilisani. Kalau antum tidak punya kekuasaan, maka dengan apa? Dengan lisan. Maka jangan ikhwan, jangan antum merubah kemungkaran langsung dengan hati saja, terus dengan hati. Ikuti ritual-ritual kemusyrikan yang dikerjakan saudaranya, antum ikuti. Niatnya apa? Merubah kemungkarannya dengan hati. Sampai kapan? 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, tidak berubah-ubah. Ya, maka inilah yang dikatakan oleh para ulama, law sakata ahlul haqqi 'alal batil la dhanna ahlul batil annahu 'alal haqq. Seandainya saja pembawa kebenaran itu diam tatkala dia melihat kebatilan, melihat kemungkaran, padahal dia sanggup untuk merubah kemungkaran dengan tangannya, dengan lisannya, kemudian dia diam, hanya mengandalkan hatinya. Apa maksudnya? La dhanna ahlul batil annahu 'alal haqq. Sungguh orang-orang yang menyebarkan kebatilan, menyebarkan kemaksiatan, mereka akan menyangka bahwasanya perbuatannya tersebut adalah berada di atas kebenaran. Kenapa? Karena ahlul haq diam. Karena kita orang-orang yang mengerti diam. Niatnya adalah mengingkari dengan kemungkaran itu diingkari dengan apa? Dengan hati. Maka jelas itu sarana setan berbangga diri, bersyukur ada orang-orang yang tahu kemungkaran tapi diam.
hanya mengingkarinya dengan hati. Ikhwan, kalau begitu caranya, pastinya Nabi Muhammad tidak akan pernah ilmunya sampai kepada kita. Betul tidak? Betul. Bagaimana Nabi Muhammad akan merubah kemungkaran 360 patung itu di Makkah dalam jangka waktu 10 tahun di fase Makkah beliau berdakwah? Bagaimana bisa dirubah kalau cuma mengingkarinya dengan hati? Pak ikhwan, kita dapatkan Rasulullah mengatakan qulu la ilaha illallah. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang berada di Makkah, yang di situ ada kerabatnya Abu Jahal. Siapa itu Abu Jahal? Pamannya Rasulullah. Abu Lahab. Siapa Abu Lahab? Pamannya Rasulullah. Didakwahi oleh Rasulullah bagaimana? Tidak dengan hatinya saja, tetapi dengan lisan. Ya, diucapkan oleh Rasulullah apa? Qulu la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah tuflihu, kalian akan menang. Maka ikhwan, di sini saya katakan kalimat la ilaha illallah yang sekarang ini merajalela. Kita katakan umat Islam di mana-mana mengucapkan tahlilan, mengucapkan la ilaha illallah, tetapi kenapa kelakuannya berseberangan dengan ucapannya? Ya, perbuatannya tidak sama dengan ucapannya. Dia katakan tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, tapi dia masih meminta kepada selain Allah, masih meyakini dengan keyakinan yang berselisih dengan keyakinan yang ditetapkan oleh Rasulullah. Maka ini belum pas untuk benar mengatakan kalimat la ilaha illallah. Fa ikhwani fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang ke-29. Kemudian yang ke-30, tidak melalaikan penunaian hak-haknya saudaranya. Imam Syafi'i beliau katakan, jangan Anda lalai menunaikan hak saudara Anda dengan bersandar pada rasa cinta padanya. Ikhwan, jangan gara-gara antum cinta kepada saudara antum, kemudian antum lalai memberikan hak saudara kita tatkala saudara kita apa? Terjerumus kepada kemaksiatan. Kita niatnya, Pak Ustaz, saya cinta itu, menjaga persaudaraan. Atas dasar cinta maka saya biarkan dia bermaksiat. Begitukah cinta yang Islam? Ya, Pak ikhwan, kemarin mungkin di antara antum ikut hadir tatkala saudara kita ya yang datang bersilaturahmi kepada kita di sini. Maka ikhwan, penulis buku ini yang mungkin akan kita bahas etika bersilaturahmi, saya dapatkan poin ke-9 dalam buku ini. Poin ke-9, bersilaturahmi apa itu? Ingatkan saudara Anda, nasihati saudara Anda, tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Itu diantara bagian etika sesama muslim bersilaturahmi. Maka kalaulah diantara saudara kita bersilaturahmi kepada kita, maka kata penulis, ingatkan dia kalau diantara amalan-amalannya ada yang tidak islami, kalau mungkin ada keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Maka saya katakan kemarin ketika saya mengatakan ya Syekh, ma makna la ilaha illallah, saya tidak ada niat untuk mengetes. Niat saya adalah untuk mengingatkan diri saya. Kalau saya memahami kalimat la ilaha illallah menyimpang, maka tolong ingatkan saya. Kalau Anda itu memahami kalimat la ilaha illallah menyimpang, maka kalau saya mempunyai ilmu tentang kalimat itu, maka saya akan mengingatkan Anda. Itu maksud saya kemarin. Maka saya katakan kemarin apa? Kalimat la ilaha illallah itu apakah artinya la ma'buda bihaqqin illallah atau la ma'buda illallah? Tetapi saya dapatkan beliau memahaminya berbeda. Seakan-akan saya mengetes beliau. Padahal maksud saya adalah agar ini kesempatan forum silaturahmi saling mengingatkan, maka diingatkanlah dengan inti dakwah kita. Walaupun saya bukan berada di antara jamaah tertentu yang dia sekarang berada di dalamnya, maka kita katakan kita akan sama dalam satu jalan kalau ilmu kita sama, kalau pemahaman kita sama dengan yang kita usung itu kalimat la ilaha illallah.
Kalau persaudaraan kita sama, maka pemahaman pun harus sama. Maka saya katakan ikhwan yang hadir di sini, mana yang Anda pahami kalimat la ilaha illallah itu? Apakah la ma'buda illallah atau la ma'buda bihaqqin illallah? Kenapa mesti kita tes ikhwan? Kenapa mesti kita tanyakan diri kita dengan kalimat ini? Karena itu inti dakwah kita. Inti dakwah bukan karena kita jalan-jalan banyak keluar negeri, bukan. Karena kita tahu Imam Malik, beliau Imam Darul Hijrah, beliau Imam Malik orang yang berdakwah sampai meninggal di Madinah, tidak keluar-keluar. Tetapi beliau masih dikatakan apa? Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Intinya bukan masalah kita banyak berpijak, banyak berjalan ke luar negeri, banyak berpindah-pindah tempat, bukan. Intinya adalah apa yang kita bawa tatkala berpindah-pindah negeri tersebut. Itu yang kita katakan. Itu yang kita tanyakan. Ya, bukan kita mesti banyak berjalan-jalan, karena kita tahu Rasulullah SAW semasa hidupnya hanya berada di mana? Di semenanjung Arabia. Rasulullah berdakwah di Makkah, Rasulullah berdakwah di Madinah, Rasulullah berdakwah di Taif, antara Makkah dan Madinah. Tetapi apa? Itu yang dilihat bukan karena berapa banyak beliau tinggal di suatu tempat, tetapi apa yang beliau bawa di tempat tertentu, apa yang beliau bawa di tempat tertentu. Intinya adalah menunya, bukan jumlah tempatnya. Pak ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya katakan kalimat la ilaha illallah yang benar artinya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Kenapa demikian? Silakan Anda baca surat Al-Hajj. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi annallaha wal haq." Itulah dikarenakan Allah dialah yang berhak disembah. Wa annama yad'una min dunihi huwal batil. Dan perkara-perkara yang diseru, perkara-perkara yang disembah dan seruan doa bagian daripada ibadah. Ya. Dan perkara-perkara yang diminta selain Allah adalah batil. Maka dengan kalimat ini para ulama seperti Al-Utsaimin, Ibn Baz, ya, Syekh Shalih Fauzan, Syekh Al-Syekh, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah kontemporer, demikian juga ulama-ulama zaman dulu, dengan kalimat ini pantaslah dikatakan la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Karena yang berhak disembah hanya Allah. Kenapa tidak dikatakan la ma'buda illallah? Kenapa tidak dikatakan la ma'buda illallah? Karena kalau dikatakan la ma'buda illallah artinya apa? Tidak ada yang disembah kecuali yang disembah itu adalah Allah. Itu artinya. Maka akan rancu. Orang Yahudi menyembah Uzair, orang Nasrani menyembah Nabi Isa, orang-orang Konghucu menyembah ini, orang-orang Yunani menyembah fulan, menyembah dewa sedemikian banyak. Ribuan dewa disembah. Maka kalau yang mereka sembah seperti itu dengan arti la ma'buda illallah artinya apa? Yang disembah itulah Allah. Dan ini rancu. Orang Syiah menyembah Ibunda Fatimah. Orang Syiah berani mengatakan Fatimah Az-Zahra. Fatimah, putrinya Rasulullah, dikatakan ini reinkarnasi Tuhannya perempuan. Kata orang Syiah. Kalau begitu mereka benar mengatakan la ilaha illallah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Mereka sedang menyembah Fatimah. Oh, itu reinkarnasi Allah. Berarti mesti dibenarkan. Kalau kalimat la ilaha illallah adalah la ma'buda illallah. Maka ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, kedepankan ilmu sebelum beramal. Ya, kedepankan ilmu sebelum beramal. Kalau betul kita ingin bersaudara karena Allah, maka ilmunya adalah dari Rasulullah SAW. Kemudian yang selanjutnya adalah mengutamakan saudaranya karena Allah. Ini mungkin jarang terjadi, tetapi ini sudah diamalkan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Pernah kita dapatkan tatkala perang Yarmuk, ya, dalam perang Yarmuk setelah peperangan selesai kita dapatkan sahabat Hudzaifah Al-Adawi, seorang sahabat Rasulullah SAW. Beliau membawa air
Bismillah. Niatnya Hudzaifah Al-Adawi radhiyallahu anhu arda, beliau membawa air itu untuk diberikan kepada anak pamannya. Kemudian apa? Beliau dapatkan anak pamannya ini sedang sekarat akan mati syahid. Ya, setelah peperangan, maka akan diberikan itu air. Kemudian didapatkan apa? Oleh anak pamannya itu Hisham ibn Al-As radhiyallahu anhu, sahabat yang lain yang sedang meregang nyawa kehausan, mengatakan kehausan. Kemudian anak pamannya ini, saudaranya Hudzaifah Al-Adawi ini mengatakan berikan air itu kepada Hisham ibn Al-As. Kemudian Hisham ibn Al-As tatkala didekati oleh Hudzaifah Al-Adawi membawa air tersebut diberikan kepada siapa? Hisham ibn Al-As. Kemudian Hisham ibn Al-As mendapatkan saudaranya yang lain mengatakan meregang nyawa juga kehausan. Kemudian diarahkan oleh Hisham ibn Al-As, berikan air itu kepada saudara saya itu yang sedang meregang nyawa. Ternyata itu air dibawa terus oleh Hudzaifah Al-Adawi radhiyallahu an kepada siapa? Kepada sahabat yang lainnya. Kemudian didapatkannya anak pamannya meninggal syahid. Kemudian juga Hisham ibn Al-As syahid. Kemudian juga sahabat tadi juga mati syahid. Kenapa? Itu air belum jadi diberikan kepada para sahabat yang mati syahid. Kenapa? Karena sahabat-sahabat tadi dengan keletihan, dengan kesusahan, dengan apa? Dengan luka-luka hasil peperangan di jalan Allah di perang Yarmuk tersebut, tidak menjadikan sebab beliau egois untuk mengedepankan saudaranya. Adakah di antara kita telah melaksanakan sunnahnya para sahabat ini? Al-ithar. Ya, al-ithar. Bagaimana ithar ini apa? Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mengedepankan saudaranya daripada dirinya. Coba kita lihat kalau kita makan sinonggi, makan ikan bakar, makan gorengan, siapa yang kita dahulukan? Akhi, mana sambalnya? Mana sambalnya? Betul tidak? Jujur ya ikhwan. Ini hak saudara kita yang belum kita laksanakan. Mungkin kalau kita katakan mana sambalnya itu untuk kita kasihkan kepada saudara kita, jelas itu ithar ini. Tetapi kita realitanya, kalau lihat ikan, apalagi itu ikan putih, ikan yang ada di restoran, yang jarang-jarang kita masak dari saudara kita di rumah kita, ada itu. Bagaimana ini? Meriang, ya. Mana sambalnya? Mana? Untuk apa? Untuk kita ambil lebih dulu, bukan untuk kita jadikan ithar. Ini ikhwan berkaitan kita dengan saudara kita. Artinya mari kita malu berjamaah, ya. Mari kita malu bersama. Bahwasanya amalan ini belum bisa kita laksanakan, walaupun mungkin sekali dua kali, ya alhamdulillah sekali pernah, tapi kontinuitas, betul? Maka ikhwan, ini PR besar untuk hati kita. Masalah duniawi berarti kita dengan cinta dunia masih besar. Cinta kita dengan dunia yang bentuknya ikan, yang bentuknya gorengan, yang mungkin harganya cuma 5.000 atau 1.000 atau 100 atau 500, itu masih besar di hadapan kita daripada cinta karena Allah. Ini kita, dan PR besar untuk kita perbaiki hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam menjaga ukhuwah. Tetapi saya ingatkan di sini berkaitan dengan ithar yang diharuskan, disyariatkan adalah al-itharu fil muamalah. Mengedepankan, mendahulukan saudara kita dalam apa? Dalam hal-hal yang unsurnya duniawi. Ikhwan, kalau unsurnya duniawi itu kita disyariatkan untuk mengedepankan saudara kita. Tetapi al-itharu fil qurbi mamnu', mengedepankan, mendahulukan saudara kita dalam masalah ibadah itu diharamkan oleh Allah. Contoh, antum mendapatkan sop pertama kosong, betul? Kemudian antum apa? Ketika antum dapatkan sop itu kosong, mestinya antum itu langsung berlomba di situ. Tapi kita dapatkan orang-orang Islam sekarang malah begini, mari Pak, silakan. Pak, silakan. Ini mendahulukan saudaranya dalam perkara ibadah yang dilarang. Kenapa dilarang, Ustaz? Karena Rasulullah mengatakan apa? Kalau seandainya kalian tahu
ma fil adan wa fis safil awwal la atauhuma walau habwan, atau kama qala alaihi salatu wasallam. Kata Rasulullah, seandainya kalian tahu apa yang ada pada adzan, maka orang sekarang masalah adzan saja masih pelit untuk mengikuti ucapan muadzin. Diam, saya ngobrol sana sini, tidak menjawab adzan. Kata Rasul seandainya kalian tahu apa kelebihannya adzan bagi orang yang mendengarnya, dan seandainya kalian tahu apa kelebihannya shaf yang terdepan, kemudian kalian tidak mendapatkan shaf terdepan kecuali mesti dengan dengan diundi, maka kalian mesti dikocok dulu sebelum melaksanakan sholat berjamaah. Tapi kita dapatkan umat Islam sekarang tidak. Silakan Pak, Bapak saja dulu shaf depan. Mestinya itu di zaman sahabat itu, kalau orang Sunda bilang pasas sedak. Apa itu pasas sedak? Berkerumun di shaf depan. Karena shaf depan itu didoakan oleh Allah dan para malaikat. Didoakan oleh Rasulullah lebih banyak daripada shaf yang kedua. Tapi orang sekarang shaf terdepan, silakan Pak. Ya, begitu. Ini jelas menyelisihi sunnah. Ya, menyelisihi sunnah. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita cukupkan sampai di sini dan masih banyak PR kita. Semoga kajian ini bisa kita realisasikan dalam amalan kita. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan penjelasan tadi, terutama masalah tauhid Ustaz. Yang tadi dijelaskan la ma'buda illallah dalam konteks kata la ilaha illallah ini sering diartikan oleh kebanyakan orang itu tidak ada Tuhan selain Allah atau tidak ada Tuhan melainkan Allah. Mohon penjelasannya karena dikhawatirkan kita akan digelincirkan oleh sekutu-sekutu setan ya, termasuk orang-orang yang liberal dan kawan-kawannya, termasuk juga orang-orang Syiah. Itu yang selalu akan mencuci otak kita ketika masalah tauhid ini tidak kita pahami secara benar. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi perkara persaudaraan sesama muslim, kita tidak cukup dengan ikhlas saja, tapi juga harus mutaba'ah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Pertanyaannya, ketika jujur saja kita dalam hal ini persaudaraan kita ini masih selalu ada tendensi duniawi yang mesti kita akui bahwa mungkin persentasenya antara sekitar, ya kalau tidak dikatakan 80 atau 20%, ya mungkin sekitar 60 atau 40%. Kita masih condong terhadap perkara-perkara yang sifatnya duniawi, termasuk juga persaudaraan kita sesama muslim. Itu perlu saya kira memang perlu qalbun salim Ustaz ya. Jadi karena memang surga itu kan diisi dengan yang hatinya yang lurus gitu Ustaz ya. Jadi saya mohon penjelasannya tentang qalbun salim itu
karena ini menyangkut juga dengan persaudaraan kita sama muslim. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Ikhwani wal akhwat, para hadirin dan hadirat, saya secara pribadi menuntut yang hadir. Untuk apa? Untuk mencintai bahasa Arab. Karena Imam Asy-Syafi'i beliau katakan, sebab utamanya perkara-perkara yang baru menyebar dalam diri umat Islam, apa itu kata beliau? Jahluhum bilughatil Arab. Kebodohan mereka dengan bahasa Arab itu menjadi penyebab utama kita terjerumus kepada perkara yang baru, dan kita akui. Artinya kalau kita dapatkan umat Islam saat ini diombang-ambing dengan pemahaman yang gak jelas, muncul ustadz ini berkata begini, ikuti, besoknya ustadz itu berkata ini, ikuti, wah terus pokoknya sing penting ustadz, langsung diikuti tanpa bertanya ini sumbernya dari mana. Ya, kalaulah ada bukunya, betulkah itu? Tidak ada check and recheck. Maka saya katakan di sini, tolong kita menuntut diri kita untuk mencintai bahasa Arab, tidak hanya membeli buku berjilid bahasa Arab dipajang di ruang tamu. Maka minimal dari saat ini kita hidupkan sunnah Rasulullah, berjumpa karena Allah dengan berbahasa Arab, bukan selamat pagi, selamat siang, assalamualaikum, itu bagian daripada ibadah. Ya, kedua dituntut menerjemahkan, memahami bacaan-bacaan sholat. Kita sholat seumur hidup ini, sampai sekarang umur kita hidup, sudah berapa persen itu bahasa Arabnya dalam sholat yang kita pahami? Padahal itu doa itu, Pak. Sholat kita tuh sedang berdoa, kok doanya kok tidak dipahami? Pantas saja khusyuknya demikian. Taib, ini bahasa Arab, PR pertama. Maka berkaitan dengan kalimat yang mengatakan tiada Tuhan selain Allah, penerjemahan kalimat ilah dengan kata Tuhan yang mungkin disamakan oleh orang Indonesia dengan penerjemahan dalam kata Rob, dikatakan juga Tuhan. Contohnya alhamdulillahi Rabbil alamin. Coba itu apa artinya kalau dibuka buku Quran terjemahan? Segala puji milik Allah, Tuhan semesta alam. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi kata ilah dengan kata Rabb dipaksakan mesti two in one. Dipres, artinya mesti ngirit. Ini orang Indonesia urusan agama ngirit, urusan dunia berpoya-poya. Ya, urusan agama kita ngirit-ngirit. Ustaz, diskon ji kalau nyuruh-nyuruh begini. Giliran masalah dunia, subhanallah, kita hura-hura, berpoya-poya. Ini jelas amalan Islam, amalan umat Islam yang kurang, yang tidak Islam. Masalah duniawi bela-belain. Tetapi masalah ini kita, masalah din, kurang dibela, kurang diperhatikan. Mari kita perhatikan. Kalimat ilah dengan kata Rabb berbeda jauh. Maka kalimat la ilaha illallah ini kalimat yang pertama kali Rasulullah ucapkan tatkala dakwahnya kepada orang-orang kafir Quraisy di Makkah. Bukan la rabba illallah. Maka tolong dibedakan artinya. Karena Rabb dengan ilah jauh berbeda. Walaupun pemilik nama ini sama, yaitu Allah, tetapi konteks maknanya berbeda dalam konteks bahasa Arab, dalam konteks syariah Islam. Maka mari kita renungkan, ikhwan, kenapa orang masuk Islam ketika bersyahadat kemarin, mungkin di An-Nur ini sudah berapa banyak orang yang masuk Islam, dan semoga keislamannya bertambah baik. Mereka dituntut untuk apa? Mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Ya.
kalimat ini beda dengan kalimat asyhadu alla rabba illallah. Kenapa? Rabb dengan ilah Allah bedakan dalam surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Dibedakan, memang beda artinya walaupun pemiliknya sama. Coba kita lihat. Ketika Abu Lahab dan Abu Jahal diajak untuk mengatakan la ilaha illallah, ya, apa kata Abu Lahab? Aja'ala ilahan wahida innahu la syai'un ujab. Abu Jahal, Abu Lahab dan orang-orang musyrik tatkala diajak untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka katakan apa? Beraninya itu Muhammad menjadikan ilahnya cuma satu. Itu sungguh perkara yang asing, yang aneh. Tatkala mereka sedang menyembah ilah yang jumlahnya 360, mesti dikurangi itu, semuanya hilang kecuali satu. Kan jelas aneh, Pak. Ini keasingan akidah ahli sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena ilah artinya adalah al-ma'bud, yang disembah. Dan ilah ini berkaitan dengan apa? Mengesahkan Allah dalam perbuatan kita. Adapun kata Rabb mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah. Tolong dibedakan. La ilaha illallah artinya esahkan perbuatan Allah dari perbuatan kita kepada Allah. Artinya dalam kita berbuat mesti hanya untuk Allah. Kalau Rabb artinya esahkan perbuatan Allah, ya, dalam perbuatannya. Maka pantas Abu Jahal dan Abu Lahab, petinggi-petinggi orang Arab yang sangat paham bahasa Arab, beda dengan orang Islam sekarang, banyak tidak mengerti bahasa Arab. Tahlilan, musik jalan terus. Tahlilan, jimat dipakai terus. Betul itu. Ya, tahlilan. Tetapi apa? Masih meyakini burung lewat, sebentar lagi ada orang meninggal, kupu-kupu masuk rumah, ada tamu masuk sebentar lagi. Ini dari mana? Berseberangan dengan kalimat la ilaha illallah. Maka Abu Jahal dan Abu Lahab saking mengertinya dengan bahasa Arab, mereka tidak sudi, tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, karena ngerti itu kalimat konsekuensinya berat. Tatkala dia mengatakan la ilaha illallah, dia mesti memperbaiki perbuatan dirinya kepada Allah, meninggalkan kemusyrikan. Ya, itu intinya. Jadi kalimat la ilaha illallah kalau diartikan tidak ada Tuhan selain Allah, ini akan menjadikan rancu. Ya, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, itu juga akan jadi rancu. Dan itu yang terjadi saat ini. Bagaimana umat Islam cekcok gara-gara bahasa Arabnya oon, jahil dengan bahasa Arab. Karena ilah dengan Rabb berbeda. Tadi kita katakan. Maka Pak Ustadz, benar nggak kita katakan tidak ada Tuhan selain Allah? Itu yang tadi kita katakan. Kalau tidak ada Tuhan kecuali Allah, berarti yang disembah oleh orang-orang non-Islam itu juga Tuhan. Karena mereka katakan apa? Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ya, apapun itu yang dia katakan Tuhan, itu Allah. Maksudnya begitu, itu konteks kalimat. Maka mesti kalimatnya yang benar adalah tidak ada yang berhak disembah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Kenapa? Allah katakan, silakan Anda buka surat Al-Hajj ayat 62. Allah katakan, dzalika bi annallaha huwal haq. Itulah sesungguhnya Allah dialah yang berhak disembah, wa annama yad'una min dunihi wal batil, dan yang diseru selain Allah itulah yang batil.
sesembahan selain Allah yang jumlahnya 360 patung di Makkah, di sekitar Ka'bah itu disembah dan mereka bukan Allah, itu batil, sia-sia. Maka ini yang dimaksud oleh para ulama, kenapa mesti kalimat la ilaha illallah diartikannya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Karena selain Allah, kalau ada jimat, Pak Ustaz, jimat, cincin, kalung, pakaian dijadikan jimat, peci katanya didoa-doa oleh ulama dijadikan jimat. Apa buktinya dijadikan jimat? Gampang. Peci yang ini misalkan, kalau ini misalkan ini dijadikan jimat, dengan peci yang satunya yang tidak dijadikan jimat, yang tidak dibaca-baca, coba kita lihat gampangnya. Ketika peci yang dijadikan jimat itu hilang, stresnya bukan main dibanding peci yang tidak dibaca-baca, betul tidak? Maka itu bedanya. Peci yang dibaca-baca ketika hilang, lupa nyimpan, stresnya bukan main. Oh, peci ini di mana? Padahal kita katakan, Pak, bukankah itu ada peci yang lain? Nah, ini berarti sudah menyandarkan manfaat dan menghindarkan bahaya disandarkan kepada sebuah peci. Jelas ini musyrik. Jelas itu syirik. Dan itulah konteks merusaknya akidah kalimat la ilaha illallah. Jadi kita katakan kalimat tidak ada Tuhan selain Allah itu akidah yang menyeleneh, yang tidak benar, perkataan yang tidak pas dalam konteks memaknai kalimat la ilaha illallah. Wallahu taala a'lam bissawab. Kemudian yang selanjutnya adalah ukhuwah Islamiyah. Kalau masih ada tendensi duniawi, berarti itu ukhuwah dunyawiyah. Bukan ukhuwah Islamiyah. Karena ukhuwah Islamiyah itu mesti ukhuwah fillah walillah. Kalau betul antum bersaudara dengan saudara antum karena Allah, mesti jangan setengah-setengah. Sebagaimana orang sekarang STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Ya, apa maksudnya? Ada orang mengesahkan Allah ketika sholat, tetapi selesai sholat dia pakai jimat. Artinya apa? Ketika sholat dia ikhlas, selesai sholat dia syirik. Mau syirik besar atau syirik kecil? Jelas saja, tetap saya syirik. Taib, kita katakan kalau betul antum ingin bersaudara karena Allah, 100% mesti murni karena Allah. Lalu Pak Ustaz, tadi yang bertanya, antum katakan kita sering mengadakan transaksi bisnis. Taib, transaksi bisnis ini muamalah, ya, muamalah hubungan antara sama manusia mesti karena Allah. Artinya ketika antum menjalin hubungan bisnis dengan partner bisnis antum, niatkan karena Allah dengan cara-cara bisnis yang ikhlas karena Allah, mengikuti sunnah Rasulullah. Artinya kalau di situ ada manfaat duniawi, itu manfaat duniawi yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau memegang harta dunia, beliau katakan, ya Allah, Allahumma ja'alhu fi aidina wala taj'alhu fi qulubina. Ya Allah, jadikan hartaku ini hanya di tangan saja, jangan kau jadikan di hati kami. Itu maksudnya. Kita diperbolehkan, disyariatkan untuk adanya dagang agar menghindari praktek riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Jelas itu Allah halalkan dagang, bisnis dihalalkan, tetapi masalah hati hanya milik Allah. Dagang, transaksi dagang diperbolehkan, tetapi hati hanya milik Allah. Jangan ada tendensi dunia dalam hati kita. Adapun dalam tangan kita, silakan diolah dunia kita dengan cara Rasulullah. Ini maksudnya, ya, ini maksudnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian, masih ada yang tanyakan atau dicukupkan? Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta